Oke teman-teman, di video kali ini agak lain ya, karena biasanya kita bikin video itu setelah pertandingan. Namun hari ini kita akan bikin video sebelum pertandingan. Ya, pertandingan hari ini di pekan kelima untuk Persela dari Deltras pekan keempat ya, atau bisa dibilang ini pekan kelima. Namun untuk Persela hari ini match kelima, sementara di Deltras pekan keempat ya. Persela Lamongan menduduki peringkat pertama klasemen sementara dengan 9 mata atau 9 poin dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan atas Perseka Tegal ya. Sebelumnya Persela Lamongan kemenangan terakhir melawan Gresik United yang dilaksanakan di Stadion Surajaya Lamongan itu euforia yang ada di dalam stadion saya kira cukup kuat dan memantaskan Persela untuk memenangkan laga bertajuk Derby Pantura ya. Derby Pantura antara Persela melawan Gresik. Gol sematawayang diciptakan oleh pemain Persela di babak pertama kalau nggak salah ya. 1-0 untuk kemenangan Persela. Itu pertandingan yang cukup keren lah. Itu Persela banyak sekali melakukan serangan namun hanya 1 gol, yaitu menandakan bahwa pertahanan Gresik United juga cukup bagus ya. Sementara di Deltras ya, dia berhasil mengumpulkan 5 poin atas 3 laga. Ya, Deltras menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan sampai pekan keempat ataupun pekan kelima ya, saya bingung nyebutnya. Pertama, Deltras melawan Cilacap tandang ya, hasil imbang diraih oleh pasukan Lobster ya, The Lobster. Kemudian di pertandingan kedua mereka mencuri poin atas Perseka Tegal ya, bermain di Stadion Mokhtar Pemalang. Kemudian di pertandingan terakhir sebelum laga kali ini Deltras melawan Gresik United berhasil comeback ya 2-1. Semangat menjadi tuan rumah waktu itu melawan Gresik United memantaskan Deltras untuk memenangkan laga ya. Sebelumnya Deltras sempat tertinggal 0-1 melawan Gresik namun berhasil comeback ya melalui pemain-pemain yang sangat Spartan ya. Januar Eka dalam pertandingan tersebut menjadi man of the match ya, keren ya. Namun di laga kali ini Januar Eka kayaknya nggak bisa main ya teman-teman, saya lihat di berita ya. Jadi pertandingan kali ini menurut saya menjadi pertandingan yang cukup penting terutama untuk Deltras Sidoarjo untuk dia naik ya ke papan atas Liga 2 di grup 3 ya teman-teman. Dia Deltras sekarang berada di peringkat, kalau nggak salah dia di peringkat ke, bentar ya, Deltras berada di peringkat ke 4 ya, di bawah Persipapati ya. Jadi Deltras berada di bawah Persipapati ataupun mereka sama ya sebenarnya poinnya. Nah, dengan 1 poin aja nanti Deltras bisa naik lagi ke posisi ketiga. Ya, sementara Persela Lamongan walaupun di pertandingan kali ini kalah, Persela Lamongan nggak akan tergeser ya. Dia akan tetap berada di posisi nomor 1 klasemen sementara gitu. Namun saya kira coach Jajang Nurjaman nggak ingin dia kehilangan poin di laga kali ini. Target dia mencuri poin tetap ya. Kalau nggak menang ya seri, syukur-syukur menang ya buat Persela gitu saya kira. Persela karena dia ingin dominan di grup 3 kali ini saya kira. Karena di kekalahan melawan Perseka juga saya kira dia hanya kalah semangat ya waktu itu. Kepanasan dia main di Muhtar dan kalau kata orang bilang lapangan di Muhtar juga kurang rapi ya sehingga membuat strategi dari Persela Lamongan ini kurang berjalan secara mulus gitu. Di pertandingan kali ini saya kira Zulham Jamrun dan kawan-kawan akan menampilkan strategi yang menurut saya bermain lepas ya, karena nggak ada beban ya buat Persela Lamongan, terlebih Persela Lamongan bermain tandang di Stadion Delta Sidoarjo ya. Sementara untuk Deltras saya kira dia ingin bermain menyerang karena ingin mendapatkan poin 3. Nah ini kalau nanti Deltras Sidoarjo nggak hati-hati, nanti para pemain dari Persela akan menurut saya bisa mencetak gol dengan counter attack ya.
Karena Persela nggak counter attack aja mereka bagus ya, melewati ada pemain-pemain seperti Julham, ada Escobar, sangat-sangat tajam di depan gitu. Terutama Julham Jamrun ini salah satu pemain paling emosional saya kira. Walaupun dia pemain yang agak bisa dibilang agak kasar gitu kan. Tapi memang semangat dia itu seperti menggebu-gebu ya. Terlihat ada lambang Persela di dalam hati Julham ya, bisa dibilang itu. Oke lah, saya kira salut buat Julham ya. Karena memang sebagai pemain harus profesional terhadap tim yang di apa ya, tempat dia untuk bekerja gitu, harus profesional itu, semangat seperti Malika anak sendiri ya kalau bisa dibilang gitu. Jadi nanti prediksi menurut saya secara permainan akan dikuasai, babak awal akan dikuasai oleh Deltras ya. Pertama-tama Deltras akan menguasai pertandingan dan mencoba untuk mencuri gol di awal pertandingan ya. Namun nanti di pertengahan laga di babak pertama ataupun nanti di babak kedua Persela akan lebih mendominasi ya, karena Persela akan membaca permainan terlebih dahulu. Bagaimana Deltras Sidoarjo menyerang, melewati lini mana nih Deltras menyerang. Nah, nanti Persela akan mencari celah-celah yang bisa dieksploitasi oleh para pemain depan Persela, gitu kan? Dan nanti saya kira pertandingan akan prediksi saya, secara skor saya kurang tahu, namun pertandingan akan berakhir seri ataupun kemenangan untuk Persela ya. Tadi bukan menutup kemungkinan Deltras Sidoarjo akan memenangkan laga kali ini. Namun secara materi pemain dan secara mental ya, Persela akan jauh ataupun satu level di atas Deltras Sidoarjo ya. Jadi buat teman-teman Deltras Sidoarjo jangan berkecil hati, kalian juga masih bisa mendapatkan peluang kemenangan itu ya. Bukan berarti nggak bisa menang, namun prediksi saya seperti itu ya. Jadi untuk pemain Deltras saya kira harus berhati-hati di lini belakang, terutama mungkin pemain-pemain kunci dari Persela Lamongan harus di man to man marking kalau di bahasa kepelatihan ya, man to man tuh nanti. Julham terutama ya, ada Escobar di situ nanti main atau enggak saya kurang tahu karena dia sempat cedera waktu melawan Persekat ya. Sementara di Deltras juga di depan akan pincang ya, walaupun mereka bisa menguasai lini tengah mungkin, namun sampai di depan susah ya kalau nggak ada pemain depan yang benar-benar bisa diandalkan gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman laga yang akan terjadi nanti ya. Dan untuk teman-teman Lamania ataupun Kurva Boys bisa komen di bawah apa pesan-pesan kalian untuk para pemain Persela. Dan untuk Delta Mania teman-teman juga boleh komen di bawah ya. Nanti buat semangat buat para pemain Deltras Sidoarjo bagaimana mereka bertanding melawan kesebelasan di papan atas. Karena ini bukan pertandingan yang mudah untuk Deltras Sidoarjo ya. Dan pasti teman-teman Deltras juga ingin menginginkan poin penuh ya karena bermain di tuan rumah. Karena untuk merenggut asa juga untuk bisa lolos nanti ke babak 16 besar ya, babak 12 besar atau 16 ya, saya lupa. Oke, sekian video kali ini, sekian preview dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.